Terus kita connect dengan file HTML kita pakai script di dalam body dengan src-nya dom.js karena mereka ada di folder yang sama. Oke, kalau ada yang bingung, boleh review materi sesi 5 juga, gimana cara connect JavaScript ke sebuah file HTML. Kalau sudah, berarti ini udah connect nih, indeks HTML kita dengan dom.js. Ya, ini dom.js sama indeks HTML. Ini aku split right, jadi kita lihat sebelah-sebelahan, ini aku tutup ya sebelah kirinya. View, wardrobe. Oke. Ini HTML-nya, ini JavaScript-nya. Terus, apa yang mau aku lakukan? Misalnya aku mau mungkin sebelum terlalu jauh, kita buka dulu ya, HTML seperti apa sih? Ini JavaScript-nya masih kosong. Jadi ini HTML saja. Walaupun udah connect ke JavaScript, JavaScript-nya masih kosong. Ini kita buka di File Explorer. Ini filenya, kita bisa buka di browser untuk melihat hasilnya. Kira-kira dia seperti ini. Ya. Misalnya aku mau mengedit listnya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Aku bisa minta, kan ini ada 5 LI nih. Sesuai. 5 LI, 5 bulat-bulat. Oke, kita ambil deh 5 LI ini. Isinya apa aja sih? Kita bisa bilang dokumen get element by tag name. LI. Bisa dilihat di sini dia bilang get elements by tag name karena dia udah siap-siap kalau dari tag ngambilnya pasti ada banyak. Kalau udah diambil mau diapain? Aku mau kasih lihat kita dapat apa gitu. Kita console log dulu, console.log, semuanya masuk ke dalam. Ya. Oke. Document.getElements by tag name LI. Lalu di sini kita inspect di console pilihannya. Ini adalah hasil dari JavaScript. Makanya dia bilang tadi console.log. Kita refresh. Dan kita bisa lihat, oh dia udah dapat nih. Code JavaScript ini, dokumen. Aku minta dokumen HTML ya. Ambil elemen dengan tag name tertentu. Tag name LI. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan dapat 5 koleksinya. 1, 2, 3, 4, 5 LI. Dalam bentuk kurung kotak ini yang JavaScript data type array. Kita buka, ini ada panahnya, kita bisa klik. Dia bilang ada LI 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa highlight juga, dia kasih lihat nih yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Terus masing-masing punya angka ini, 0, 1, 2, 3, 4. Ini angka apa? Itu adalah angka indeks. Angka yang bisa kita gunakan untuk mengakses elemen tertentu. Yang pertama, kalau mau diakses, kita pakai angka 0. Yang kedua, 1. Yang ketiga, 2. Oke, angka di dalam bahasa pemrograman dimulai dari 0. Karena memudahkan nanti cara hitungnya. Oke, kita bisa buka yang pertama. Nah, dia banyak tuh. Banyak banget yang bisa diedit-edit. Ini semua bisa kita edit. Semuanya bisa. ASCII-nya, apanya. Kalau mau cari style-nya juga harusnya ada di sini. Ini ada beberapa event juga, on mouse enter, on mouse leave, semua bisa diedit di JavaScript-nya. Ini ada yang dia bahkan nggak kasih lihat. Coba kita klik ya, totalnya ada 217 itu berbeda. Tuh, kita bisa ubah style-nya. Jadi, kita bisa pilih dari sini ya, dokumen get elements by tag name. Aku mau yang pertama, 0. Aku dapat LI pertama. Oke, ini aku masukin ke variabel biar nggak panjang banget namanya.
Oke. Terus kita bisa ubah LI pertama titik sesuai atribut yang dia punya. Di sini pilih yang manapun boleh. Aku bakal pilih si style. Stylenya ada apa aja sih? Ada macam-macam lagi. Jadi aku mau bilang stylenya, aku mau ganti colornya menjadi navy, warna biru tua. Oke, kalau sudah, di sini kita refresh, dan ini warnanya sudah berubah. Nggak kelihatan ya, aku ganti red aja ya, biar kelihatan. Tuh. Atau masuk kamera, kita ganti warna background color aja. Dot background color. Mungkin aku kasih background colornya abu-abu. Tulisannya jadi nggak kelihatan, berarti warna teksnya jadi putih ya. Oke, kira-kira itu yang kita lakukan dari JavaScript mengubah elemen-elemen HTML-nya. Jadi yang udah kita coba adalah mengubah style menggunakan JavaScript. Mungkin pilihnya jangan yang 0 kalau gitu ya, pilihnya yang terakhir 0, 1, 2, 3, 4, nomor 4. Kali keempat. Nih, untuk mengubah style. Membuat objek HTML baru bisa. Kita bisa bilang, aku mau nambahin HTML baru. Jadi ini aku kasih komen ya, ini adalah ambil semua LI di HTML kita. Dari semua LI, pilih yang ke-5 di indeks 4. Di situ ubah style sebuah objek HTML. Terus kita mau membuat objek HTML baru. Caranya pakai dokumen.write untuk langsung tulis. Di dalamnya bisa kita isi sebuah HTML. Misalnya aku mau bikin H1 baru. Baru nih, gitu. Terus semuanya aku kutip. Oke. Nah, pas kita lihat di sini, kita refresh, keluar. Baru nih. Gitu. Kalau kita lihat elements-nya, ada tuh di bawah script kita, sebuah H1 yang baru. Karena kita pakai dokumen.write. Kita langsung nulis yang baru. Bisa juga membuat objek barunya yang menempel ke objek lama. Misalkan ada LI baru di dalam UL-nya. Jadi kita ambil dulu UL kita. Let UL kita itu adalah dokumen add elements by tag name UL. Lalu yang pertama berarti indeks 0, kurung kotak di dalamnya 0. UL yang pertama kita. Terus aku mau tambahin barang di dalam, kita pakai yang namanya append child. Child. Di dalamnya mau diisi apa? Di dalamnya mau diisi sebuah LI. Kalau untuk teknik append, dia ceritanya agak sedikit panjang. Jadi aku mau sambil buka tutorialnya di sini ya. Sedikit panjang ya, 4 baris, bukan 1. Pakai teknik append child bisa. Terus aku mau kasih lihat juga nanti kita juga bisa pakai teknik inner HTML juga bisa.
Ini lebih ke mengubah ya. Kita mau append child, gimana caranya? Dia tadi ada kasih lihat di tutorialnya. Selain append child-nya, langsung sebuah node ya, langsung di append, kita perlu bikin dulu node-nya. Kita perlu bikin elemen. Kita buka dokumen .create element. Jadi kita mau bilang LI tambahannya adalah dokumen create element. Aku mau bikin sebuah LI. Terus aku mau ubah isi konten objek HTML-nya, yaitu kita ubah si LI tambahannya pakai cara yang lebih mudah saja, yaitu inner HTML adalah, terus kita isi teksnya. Saya LI tambahan. Oke, terus kita append-nya apa? LI tambahannya kita append. Nah, masuk. Nah, save. Kalau udah, kita lihat lagi pas di refresh. Tuh, ada LI tambahan dari JavaScript muncul di paling bawah sini. Ini aku zoom dikit ya. Ini ditambahkan dari JavaScript kita. Dengan kita bikin dokumen create element, membuat elemen HTML baru. Terus kita edit kontennya. Terus kita masukin ke dalam UL-nya menggunakan append child. Kalau append doang, bukan append child, itu agak berbeda. Nggak ada hasilnya, dia pasti ada error atau jenisnya ya. Jadi belajar satu-satu dulu aja. Ini dulu, kalau udah bisa, kalian mau eksplorasi, ikuti tutorialnya di W3 School. Kemudian kita bisa mengubah konten objek HTML, contohnya LI tambahannya bisa kuubah. Kita bisa bilang LI tambahan dot inner HTML adalah menggunakan inner HTML untuk mengubah konten. Pas kita refresh, oke, dia langsung ubah. Terus kita udah bikin objek baru, udah ubah isi konten ya. Terus kita bisa baca konten objek HTML pakai JavaScript juga bisa. Terus kita bisa menghapus juga. Baca dan hapus. Kita cobain satu-satu ya. Untuk membaca, berarti kita bakal ngambil satu, terus melihat isinya apa. Mungkin aku kasih sebuah input ya. Baca input. Input. Terus, aku mau bilang ini event ya. Setiap kali dia berubah, jalanin baca input. Contohnya, jadi setiap kali kita ketik-ketik sesuatu berubah, dia ngebaca inputnya. Bisa. Kita mau ngambil inputnya, kita bilang inputnya INP adalah dokumen get elements by tag name input yang pertama. Terus kita baca inputnya, kita tinggal panggil input.value. Jadi untuk input kita pakai value. Kalau elemen lain,
Nah, coba pakai inner text atau inner HTML. Untuk membaca, dalamnya tulisannya apa. Oke, kalau udah dibaca mau diapain nih? Ini sekalian hapus atau sekalian ubah dulu ya, menambah ya. Ubah isi konten, terakhir kita. Misalnya aku kasih ID text input. Nggak, jangan message gitu deh. Tariknya dokumen, get element by ID, karena dia punya ID ya. Terus kita ubah isinya, kita bilang inner HTML atau inner text-nya. Kalau ada pilihan inner text, boleh pakai text. Biasanya ini untuk header atau paragraf atau span. Kalau yang lain biasanya dia maunya inner HTML saja. Inner HTML kita bahkan bisa taruh tag HTML di dalamnya. Kalau teks khusus teks. Ini aku pakai inner text, terus kita sesuaikan dengan input punya value tadi. Oke, ini nggak usah dilakukan 2 kali juga apa-apa. Mau 2 kali juga boleh. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini ada kotak buat baca input. Setiap kali kotak isinya berubah, terus ini harus selesai dulu ya. Selesai, jadi kita harus klik tempat lain atau kita harus enter, dia muncul hasilnya. Jadi JavaScript-nya membaca dari kotak input dan mengubah sebuah dokumen HTML sesuai dengan hasil bacaannya. Jadi kita bisa bikin, kita bisa ubah, kita bisa baca. Terakhir yang belum dipelajari adalah menghapus. Gimana kalau dia bukan bikin satu gini doang, bukan mengubah isinya, tapi tiap kali kita ubah, dia nambah makin banyak ke bawah. Bisa aja. Jadi ini kita ubah, mungkin misalnya kita ganti jadi UL. Terus ini bukan inner text, kita bikin jadi inner HTML. Tambah ya, plus sama dengan. Terus aku mau ada LI-nya, baru ada bacanya di dalam sana. Aduh, bentar ya, dia agak kepanjangan. Mungkin aku masukin variabel dulu. Nah, HTML bertambah, ini baca di dalam, dan ini aku kutip. Yang dilakukan adalah, setiap kali kita mengubah si inputnya ini, dia nambahin satu LI di dalam message-nya. Di dalam UL message ini. Mungkin aku pakai OL aja juga biar beda sama yang di atas ya. Boleh ya. UL. Save. Nah, refresh. Ini sekarang input kita. Tuh. Dia setiap kali kita ubah, dia malah bertambah ke bawah. Makin lama makin banyak. Ada tiap kali harus berubah dulu ya, baru di enter. Makin banyak. Jadi ceritanya, aku pengen dong bisa dihapus gitu. Gimana caranya? Mau bisa dihapus. Kita tambahin aja. Di sini, kliknya, tambahin eventnya ya. On klik, kita mau hapus.
Tapi mungkin agak susah ya. Gimana cara yang lebih tidak membingungkan? LI-nya udah ada, kita pengen hapus. Hapus itu kita tinggal remove aja sih. Kita kalau lagi memikirkan hapusnya kapan. Kalau kita hapus langsung tanpa pakai event juga bisa. Misalnya aku mau hapus H1 yang pertama, boleh. Dokumen get elements by tag name H1. Terus aku mau bilang yang pertama, kita remove. Kita refresh nih, dia hilang, bisa. Tapi kalau langsung kehapus gitu, kurang seru kan? Aku pengennya kalau diklik dia baru kehapus. Gitu. Bisa. Jadi kita remove-nya pakai function aja. Oke. Terus elemen, terus kita bilang elemen dot remove. Terus di sini aku tambahin aja ya, on click adalah kutip, aku mau hapus, terus diri sendiri namanya this. Oke, kalau sudah, kita bisa cobain. Kalau diklik, dia hilang. Diklik, dia hilang. Diklik, hilang. Oke, jadi JavaScript juga bisa menghapus. Nah, tuh, nih, aku klik, dia hilang. Mungkin biar sedikit ada reaksinya ya, biar kita tahu lagi ngeklik yang mana. Kalau hover kita tambahin, dia background-nya warnanya berubah. Bisa. Kita bisa bilang, ini kalau hover aku mau warnanya berubah, atau lebih mudah kita pakai CSS saja. CSS, kita link ke file CSS berbeda style.css. OL ID message, ya ID message. LI-nya kalau lagi hover, aku pengen background color-nya berubah menjadi merah, tapi nggak terlalu tua ya. Ada warna merah yang nggak terlalu menyakitkan mata. Coba kita cari. Mungkin segini ya, lebih halus-halus ya. Nah, mungkin gini. Jadi kali kita cobain di sini. Tuh, dia ada sedikit background merah begini. Jadi kita tahu kalau diklik dia kehapus nih gitu. Tuh. Oke. Sebenarnya kalau hapus biasanya lebih bagus lagi ada sedikit pop-up yakin gitu, biar orang nggak, aduh ke delete terus ya udah hilang selamanya gitu. Tapi kalau udah bisa begini udah lebih dari cukup ya. Jadi kalian sudah bisa membuat halaman website yang interaktif. Bisa ditambah-tambahin elemennya pakai JavaScript, bisa diedit, bisa dihapus, bisa diubah stylenya sekalian. Semua pakai JavaScript. Belajar menggunakan JavaScript bukan berarti tiba-tiba CSS-nya nggak bisa. Itu kayak tambahan aja. Jadi selain HTML, kita bisa menggunakan CSS, kita juga bisa menggunakan JavaScript. Oke, kira-kira seperti itu. Kita balik lagi ke kode. Di sini ada latihan-latihannya, boleh kalian coba kerjakan. By ID, by tag name, by query selector, berdasarkan query. Ini ada banyak jenis, tapi yang full demoin cuma by ID dan by tag name. Kalian bisa satu doang by ID udah cukup. Kalau pertama kali program ya, nggak bisa tiba-tiba semuanya bisa. Latihan dulu sampai sudah terbiasa, baru cobain cara-cara lainnya. Mau belajar cara lainnya gimana caranya? Demonya ada banyak di W3 School sini. HTML, tutorial, terus kita cari yang namanya
elemen bukan event. Bukan ya, kita cari aja kalau gitu web3 school. Nih, HTML DOM. Ini dia. Oke, metodenya apa aja? Dia ada contohin. Dokumennya apa aja yang bisa diambil. Dia ada kasih lihat semuanya ya. Terus elements yang bisa diambil by ID, by tag name. Ini ada try it yourself juga. Kalau diklik dia kasih demo seperti ini. Ini HTML-nya ya, HTML. Ini script-nya. Ini body ya, tuh ada body. Nggak ada head-nya, dia headless. Ini hasil tampilannya. Dan ini adalah yang kita lakukan. Kita mengambil ID demo, ini HTML kita ubah isinya. Jadi paragraf ini nih, tuh ID demo kan kosong nih. Tapi di sini dia ngambil dan dia ubah. Jadi di sini ada contoh-contohnya juga. Tapi ini agak nggak enak, soalnya tab-nya nggak sesuai ya. Ini kan harusnya tab satu sedikit. Ini juga. Ini juga. Jadi dibacanya agak susah kan. Nah, kenapa tabbing yang bagus itu penting. Ini body, dalamnya H2, dalamnya div. Dalam div ini ada 2P. Sebelahnya P, lalu ada script. Ini kan enak bacanya. Oke. Ini contohnya juga udah. Kalau udah, di copy aja ya. Referensi untuk belajar lebih banyak tentang DOM. Membuat elemen dengan DOM sudah ya, kita udah pakai create elemen. Hapus juga sudah. Udah aku sambungin dengan event juga, tapi ini adalah event yang ditambahkan di JavaScript-nya. Tadi nggak aku kasih lihat caranya ya. Kalau bisa, kalau mau, kalian juga bisa menambahkan event kayak onClick, onChange menggunakan JavaScript-nya. Jadi di HTML yang nggak ada, saya tambahin sendiri di JavaScript-nya. Kalau sudah, itu aja soal DOM. Sisanya, aku pengen kalian latihan bikin ini. Kerjakan latihan berikut. Oke. Kita berikan waktu 15 menit sampai jam 10.50. Terus bagi yang sudah pernah kerjakan di sesi sebelum ya, coba bikin ya. Tombolnya ubah gambar background. Gambar background ya. Tombol 1 ubah gambar background, lalu tombol 2 tombol ya. Tombol tuh button ya maksudku ya. Ganti button aja deh. Button 2 ubah konten text image. Subjeknya image. Jadi gambar di depan. Kita cek lagi dalam waktu 15 menit. Kalau ada kesulitan, langsung ditanyakan saja. Nanti kita bahas bareng-bareng di kelas. Setelah itu kita bakal masuk ke yang teknik lain, namanya regex.
Yang lain gimana progresnya? Ada yang tidak berhasil, berhasil, error. Jadi ini ada contohnya kemarin ya, bagi yang nggak sadar. Kita udah pernah bikin kemarin. Bisa aku bikin ulang lagi. Kita bikin yang namanya ubah warna HTML, ubah warna JS. Di sini dia ada minta header, 2 label, dan 2 input warna yang berubah. Jadi kita bikin HTML-nya ada doctype, ada HTML, ada head, title, the body. Dalam body ada H1-nya untuk ubah warna. Kemudian ada label dan input. Warna teks, input, artinya warna. Warna background. Terus biar terpisah kita kasih kurung dalam sebuah div, boleh. Kasih BR juga boleh. Kalau udah, kita lihat di file Explorer, ini filenya kita buka di browser, dan ini tampilannya. Warna teks, warna background. Sekarang belum ada yang terjadi, kenapa? Karena aku belum kasih event. Kita belum kasih sesuatu yang bisa mengubah style dari halaman HTML ini. Kita tambahkan scriptnya. Aku mau nempelin ke ubah warna.js. Oke. Terus ini aku taruh di sebelah kanan. Jadi kita kelihatan dua-duanya. Terus setiap kali inputnya mau berubah, mau ngubah dia punya warna, style. Di sini ada, kita bisa cobain cara kedua untuk nambahin event. Kita bisa tambahin event menggunakan si JavaScript. Mana dia, bukan. Nah ini dia, add event listener. Di sini input kita cuma ada 2 kan, jadi aku bisa ngambil input kita apa aja. Adalah dokumen get elements by tag name input. Ada 2. Terus kita tahu yang pertama, yang duluan ya, itu adalah untuk teks, yang kedua untuk background. Untuk teks, input kita yang pertama, terus yang background itu yang kedua. Oke. Terus kita bilang, aku mau kalau ada event, perubahan input text dot add event listener, tipenya on change. Jadi kalau ada event yang dia di mana dia berubah, ini cara tulisnya ya, nggak usah dihafalin. Oh, nggak perlu on-nya, langsung aja change, koma, kita melakukan sesuatu. Ubah warna teks. Oke, ini di sebelahnya adalah sebuah function sebenarnya. Jadi ini aku bilang, oke, elemen HTML ini, kalau ada event perubahan, aku mau jalankan function ini.
Hal yang sama juga di background, ubah warna background. Jadi yang di sini dikasih lihat adalah cara tulis function tanpa ada nama functionnya, bisa. Tapi kalau kita pakai cara yang kita mengerti, yaitu oh functionnya ada punya nama kan, terus kita bikin functionnya. Boleh juga, nggak masalah. Boleh begini, boleh begitu. Ada banyak cara. Makanya pertama-tama aku bilang yang namanya code, kalau sama persis dua orang itu udah pasti non-text. Soalnya setiap orang punya cara tulis beda-beda, ada banyak sekali cara menulis hal yang sama. Ubah warna teks yang kita lakukan adalah aku mau minta dot body. Body ini spesial, kita bisa minta langsung karena cuma ada satu body di sebuah halaman HTML. Jadi kita bisa bilang dokumen dot body, langsung stylenya ubah colornya menjadi sesuai pilihan warna kita, yaitu input text dot value. Hampir sama, yang sini ubahnya adalah background color. Ini bukan input text, input DG. Nah, bisa. Kalau udah, kita bisa lihat di sini, refresh dulu, terus kita ubah warnanya. Ya harusnya berubah. Kalau nggak berubah, coba aku lihat errornya di mana. Cannot read properties of undefined, reading at event listener, di baris ke-6. Terus ada yang salah tulis, berarti di sini ada yang salah tulis. Coba kita lihat. At event listener, change event. Itu ada yang salah tulis, benerin dulu ya. Nih, kalau misalnya lupa, langsung di Google aja. Gini loh cara pakai at event listener. Function, oh nggak perlu dikurung, oke itu beda yang salahnya. Oke. Ya, masih ada error at event listener. Input text get elements by, oh ini dia salahnya, by name, harusnya by text name ya. Oke, nah udah. Kini ada yang salah ya, ini langsung ubahnya semuanya begini, dua-duanya, teks BG, teks BG. Body style dot background color, body style dot color. Input, oh ini sama-sama 0, oke. 1, ini yang kedua. Oke, jadi yang satu yang di depan, yang satu yang di belakang. Oke, kira-kira seperti itu. Ini salah satu cara untuk melakukan hal yang sama ya. Terus kalau sudah, paling ku taruh link ini deh. Jadi misalnya kalian bingung, boleh cari-cari juga. Oke. Kalau sudah, itu untuk ubah warna. Terus tadi kita mau coba satu hal lagi kan, kita mau ubah gambar, bisa nggak? Bisa aja. Kita bisa bikin file baru, ubah gambar.html. HTML, head, title, body, satu,
Terus ada gambar depan, pakai button aja ya. Terus pakai button lagi, ubah gambar background. Terus ada image di sini untuk gambar depannya. Kita bakal perlu beberapa gambar di sini, jadi aku tambahin aja folder images. Terus kita masukin gambar-gambar dulu. Pictures, sebentar ya. Kita ambil beberapa gambar berbeda. Misalnya untuk images, aku ada gambar background, pilihan gambar-gambar background. Yang seperti ini. Ya. Terus seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Nah, 4 pilihan background. Terus untuk bagian depannya, kasih sebuah subjek. Contohnya misalnya ini. Terus ya, ada kelapa juga, ada activate juga, sama apa lagi? Bentar ya, satu lagi deh. Nih misalnya. Oke, 4 gambar yang kita pakai untuk di depan dan 4 yang dipakai di belakang. Ini aku ganti dulu namanya biar gampang ya. Ini 1, 2, 3, 4. Backgroundnya juga kita ganti namanya 1, 2, 3, dan 4. Oke. Udah, ini udah siap ya, 4 gambar, 4 gambar. Setiap kali kita klik buttonnya, image yang depan berubah, terus background image juga berubah. Di sini aku contohin pakai script yang ada di file yang sama, bukan di file berbeda. Button yang pertama, kalau kita klik, eventnya kita tambahin langsung di sini nih ya. Kita bakal mengubah image yang di bawah ini. Terus yang satu lagi, kita klik, kita mau ubah gambar background. Terus kita bikin 2 function berbeda. Oke. Terus, ini mau aku kasih ID. Gambar depan. Jadi kita punya elemen gambar depan. Dokumen get element by ID gambar depan. Kalau gambar background nggak usah karena kita tinggal mengubah background image dari body punya style. Kalau ubah gambar depan berarti kita bilang gambar depannya punya src. Src cara ubahnya bentar ya. Change image src dan JavaScript. Ya, caranya langsung .src sama dengan boleh. src sama dengan kita mau ambil dari images. Terus gambar depan namanya item. Terus angka tertentu.
angka 1, 2, 3, atau 4. Jadi di sini kita kasih juga indeks depan dimulai dari 1. Di sini bisa kita isi yang pertama juga ya. Mulai dari 1. Setiap kali kita klik, kita tambahin 1 dan kita ubah. .tng, jangan lupa. Oke. Terus jangan lupa kalau udah lebih dari 4, nggak ada lagi nih. Kita balikin ke 1. Oke. Kalau sudah, kita coba yang gambar belakang, atau kita bisa lihat dulu kalau penasaran. Kita bisa buka di browser gambar depan. Kita bisa ubah gambar depan, klik, dia berubah. Klik, dia berubah. Klik, dia berubah. Oke. Terus ini gambar keempatnya kayak kegedean. Coba aku ganti ya. Kita ganti gambar yang lebih kecil sedikit. Apa ya enaknya? Ini deh misalnya ya. 4. Ini sama aja gede, mungkin yang keubah CSS-nya aja ya. Nah, height-nya sama semua, itu kan enak. Terus image-nya kasih dalam sebuah div, biar dia dapat satu tempat sendiri semua. Ya, berputar. Satu lagi, background, belum ada yang kita gunakan. Kita bisa tambahin menggunakan JavaScript-nya. Gambar depannya, terus yang gambar background taruh di bawah ya. Kita bisa bilang dokumen, body, style, enggak, lihat body ya. Background image adalah images pg1.jpg semua. Oke. Terus setiap kali kita ubah, ini juga sama, dia ada indeks untuk bagian belakangnya. Terus 1, if kelebihan, balikin ke 1, terus body, style, background image-nya, kita ubah. Nah, background image-nya belum dapat, coba kita inspect sebentar, konsol nggak ada error juga, berarti cara ubah background image-nya ada yang salah. Background image from JavaScript. Oh, harus ada URL-nya. Oke, ini copy juga ya. Ini caranya kalau kalian mau baca lebih lanjut. Terus dikurung URL.
dari URL. Oke. Satu. Ini agak repot ya, jadi aku pakai teknik sedikit berbeda. Oke, nah ini yang dikurung sama URL-nya, terus ini semua dikutip. Bisa? Nggak bisa? Kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa berarti mau nggak mau ini tetap aku kasih plus-plusnya tadi ya. Kutip satu, kutip satu, kutip satu, kutip satu. Ini agak aneh aja ya. Nggak, mungkin aku pisahin dulu deh dalamnya ya. Nah, pas. Ya, ada background image, kita bisa ubah gambar background juga. Oke. Nah, seperti itu caranya. Satu digunakan untuk mengubah src image, yang satu untuk mengubah body style background image. Udah sekian aja soal DOM ya. Jadi kalian boleh latihan lebih lanjut, coba bikin sendiri boleh, ikutin latihan yang ada di Kode ID boleh. Kalau ada pertanyaan saat mengeksperimen sendiri, langsung ditanya aja, bakal aku jawab secepatnya juga. Kalau misalnya nggak latihan, nggak akan pernah bisa. Jadi latihan sesering mungkin. Nah, bagian kedua untuk hari ini adalah kita belajar yang namanya regex. Regex adalah cara untuk dengan cepat mencari pola sebuah teks. Jadi misalnya ada orang ngetik di website kalian, kalian pengen dengan cepat mengambil keyword tertentu, atau mau ngecek ini email atau bukan, atau mau ngecek ini passwordnya udah ada huruf kecil, huruf besar, dan simbol, dan angka atau belum, atau mau ngecek kira-kira ini nomor HP-nya valid atau enggak, depannya harus 08 atau 628, terus belakangnya gimana, itu bisa semuanya kita cek menggunakan teknik regex ini. Daripada kita cek stringnya satu persatu per huruf, kita bisa pakai regex. Terus seperti biasa ada pertanyaan, nggak usah resign, langsung tanya aja ya. Terus cara bikin regex, kita cukup pakai garis miring, terus polanya ditulis di dalam, terus garis miring lagi. Untuk tahu polanya bisa pakai apa aja, ada halaman polanya sendiri. Regex ya, kalau kita cari Google, ada ini halaman buat latihan ya. Ini buat email validation, tapi kita nggak harus email validation. Kita bisa ke yang kosong aja. Ini. Terus kita bisa nanya pattern yang orang lain bikin juga ada ya. Misalnya, mana dia? Community pattern. Terus kita mau cari sesuatu, aku mau password validation, aku mau ngecek ini IP address atau bukan. Misalnya aku mau cek nomor HP atau bukan, kita cari phone. Kita cari Brazil phone number, Australian phone number. Ada nggak yang Indonesia phone number? Kalau ada, kita bisa pakai. Kalau nggak, berarti belum ada orang yang bikin dan post di sini. Kita perlu bikin sendiri. Atau kita edit-edit dari yang sudah ada juga bisa. Misalnya phone nih. Ini phone number matching. Kita bisa edit-edit lagi isinya. Gimana cara bikinnya? Kok jadi rumit begini? Jadi bahasanya yang ada di regex
kita mau cari polanya seperti apa. Misalnya aku pengen huruf pertama, huruf A besar, huruf kedua boleh A, B, C, D, kecil, boleh. Huruf ketiga harus angka. Nah, itu cara kasih taunya dalam bentuk regex. Ekspresinya itu gimana? Kita pakai bahasa regex. Ini karakter apapun, ini W. Kalau garis miring belakang W, itu artinya harus sebuah kata. Garis miring D harus angka. Garis miring S itu harus white space, kayak spasi dan enter. Terus kalau W-nya W besar, harus nggak boleh kata, nggak boleh angka, nggak boleh white space. Ini boleh salah satu dari A, B, atau C. Ini boleh, tidak boleh A, atau B, atau C. Ini apapun dari A sampai G. Jadi kayak ini cara bahasanya menulis, mencari pattern tertentu. Terus mereka gabung-gabungin. Ada anchor juga, escape character. Jadi kalau mau belajar ini sendiri, itu bisa lama ya, karena kita harus belajar patternnya, membiasakan diri menulis dalam regex, mencari bentuk-bentuk tertentu, latihan pola-pola. Biasanya nggak perlu sampai seperti itu. Kita yang kita cari biasanya nggak terlalu aneh-aneh kan. Biasanya yang kita cari itu sesuatu yang fix. Kita mau cari keyword tertentu, atau kita mau cari apakah benar ini email, atau kita mau cari apakah benar ini passwordnya. Itu udah ada di community pattern, udah ada orang yang bikinin. Misalnya aku mau email, cari nih email validation, cara tulisnya seperti ini. Ada juga cara tulisnya seperti ini. Ada juga, tuh, ada banyak kita bisa cobain. Gitu. Oke. Nah, kita pakai yang ini ya. Tuh, dicobain. Ini loh, cari email. Tuh, langsung ketemu sama dia. Kalau kita bikin email, dia bilang, oh itu ada email. Taruhnya di tengah-tengah juga boleh. Tuh, dia ketemu. Ada dua nih email di dalam blok teks ini. Nah, jadi itu konsepnya regex. Ini halaman websitenya boleh disimpan. Terus regex. Mencari teks dengan pola tertentu di sebuah blok teks yang panjang. Panjang juga boleh sih. Misalkan dari keyword yang umum ya, cek email atau bukan, terus cek password sudah ada huruf kecil, huruf besar, simbol, angka, dan apalagi tidak ada angka urut. Bisa dibikin sesulit mungkin ya, tapi kalau bisa sih jangan sebenarnya ya. Ini kalau kalian pernah ngerasain bikin website, passwordnya harus macam-macam kan, bikin susah banget, ingatnya jadi susah. Tapi kalau misalnya semua orang bikinnya agak rumit begini, sebenarnya passwordnya jadi lebih aman. Nggak ada angka urut, terus tidak ada ABC juga. Iya, biasanya yang pengecekan password yang paling merepotkan itu yaitu huruf kecil, huruf besar, simbol, angka, terus minimal berapa panjang. Minimal 8 karakter, huruf kecil, huruf besar, simbol, angka, nggak ada angka urut, nggak boleh 1, 2, 3, nggak ada ABC, nggak boleh ABC. Gitu. Terus ada yang suka tambahin lagi, nggak boleh ulang tahunnya, nggak boleh nama pemilik akunnya juga. Itu semua bisa dilakukan menggunakan regex. Kita bisa mencari pola tertentu. Kita bisa cobain latihan regex ya. Kita bikin HTML. Regex HTML. Terus kita bikin doc type. Terus HTML. Head. Title. Latihan regex. Body. Terus kita kasih text area. Comment
misalnya ya. Submit testimoni, misalnya kita bilang begitu ya. Terus kita kasih button, submit. One click. Kita mau cek testimoni. Script, ditaruh di sini langsung aja function check testimoni. Contohnya kita mau mencari beberapa keyword. Kita mau cari keyword spesifik. Ada atau tidak di text area ID comment. Ambil dulu ya, komennya adalah dokumen get element by ID comment. Comment dot value. Kita mau cari keyword activation. Nanti polanya adalah garis miring, activate, garis miring lagi, harsa ya. Terus cara pakai regex itu ada di mana media semua. Oh Python sih, bentar ya. Yes. Nih, ke sini deh. Oke, ini polanya. Terus kalau mau cari mana dia? Aku lupa dia pakai include atau konten atau tes. Dia pakai tes. Tes untuk ngetes ada atau enggak, true atau false. Execute itu untuk mengembalikan match pertama. Jadi kalau mau ngecek ada berapa, kita bisa pakai exec. Kita bisa pakai pola.text. Kalau nggak salah begini deh. Terus di konsol aja ya. Oke, kita coba dulu. Inspect console submit. Dia bilang ada. Kalau nggak ada, submit. Dia bilang nggak ada. Terus kita kalau mau lebih dari konsol, kita bisa tambahin aja kalau ada atau enggak. Document.write temu if. Kalau ketemu, nanti true kan? Nah, else document.write tidak ketemu. Tidak ketemu, oh langsung keubah semua ya, jadi kita nggak bisa pakai begini. Pakainya kita ubah sebuah paragraf hasil aja ya. Hasil cari. Tidak ketemu.
masih tidak ketemu juga, tapi kalau ada activate, dia bakal bilang ketemu. Terus kalau nempel sama yang lain juga tetap dia ketemu. Oke? Jadi itu yang dilakukan oleh regex ini buat cari pola ya. Kita bisa ngecek sesuatu. Ini yang paling sering dipakai, nyari pola yang fix keyword. Terus kalau mau cari yang lain-lain, kita tinggal ganti polanya. Ini buat ngetes true atau false. Kalau mau cari ada berapa kali muncul, kita bisa pakai exec yang tadi. Nih, execute. Di sini di W3 School juga ada sedikit penjelasan ya, regex cara pakainya gimana. Ya, aku lebih suka pakai website ini, regexr.com, kita bisa langsung coba, langsung tes. Kalau udah, ini ya, dia ada contohin exact juga. Sudah, aku mau ke latihannya, belum ada ya. Latihannya belum ada, jadi kita bikin sendiri aja. Coba bikin kira-kira yang seperti ini ya, seperti text area, terus bikin button yang kalau diklik dia bisa mencari sesuatu, terus coba yang dicari namanya bukan activate, tapi nama kalian masing-masing. Jadi kira-kira di submit-nya ini ada nggak nama kalian? Kalau ada, bikin testimoninya tidak bisa tersubmit. Kalau nggak ada, boleh tersubmit. Atau sebaliknya juga boleh. Jadi di sini kalau misalnya ada activate, misalnya aku submit. Berarti di sini di tag-nya, atau enggak ini aku ubah jadi di UL-nya, dengan HTML, kita tambahkan LI teksnya. Comment value. Ketemu, terus comment value-nya setelah disubmit ku hapus. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bagus sekali, submit, dia cuma bilang tidak ketemu. Tapi kalau kita bilang activate, slow, dia muncul komentarnya. Kita bisa bikin seperti itu juga. Jadi di sini kalau kalian pernah cobain ya di website-website tertentu, kalau bikin komentar terus ada keyword yang nggak boleh ditulis, biasanya di sini tulisnya cuma censored aja, terus komentarnya nggak muncul. Ada juga. Oke, tuh tidak ketemu muncul terus. Kita bisa edit juga sih, kalau kosong nggak usah ditambahin juga bisa. Jadi kalian boleh coba bikin yang kira-kira seperti ini, tapi yang dicari bukan activate, yang dicari nama kalian. Tulis komentarnya di sini deh ya. Split right, B, U, dengan latihan berikut, membuat halaman yang ada text area, submit button, cek apakah ada keyword nama kalian di text area-nya, di WordPress. Jika ada, tambahkan komentar ke halaman web
Tidak ada, kan tidak ketemu. Halaman. Oke, kita coba beri waktu 15 menit sampai jam 11.45. Untuk latihan bikin regex kita terus harus pakai conditional juga sih, soalnya tes cuma kasih true atau false.
Gimana? Belum ada yang mau bertanya? Regex, HTML, JavaScript, tentang DOM juga boleh. Masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Oke, kita kasih waktu 3 menit lagi ya, terus kita bahas hal berikutnya.
Oke, kalau udah, kita coba ya. Di sini yang perlu dilakukan saat bikin regex adalah membuat polanya terlebih dahulu, lalu polanya ini kita pakaikan tes gitu, dot test. Terus ini sebenarnya aku lupa, variabel harusnya ada let di depannya ya, aku lupa benerin. Tes. Tesnya bakal kasih hasilnya true atau false. Yang dites di dalam sini adalah blok teks yang kita ambil dari teks areanya. Masuk, dia tes, dia dapat true atau false, ketemu atau enggak. Kalau ketemu, aku mau ngapain, kalau enggak, aku mau ngapain. Di sini paling tambahan yang baik adalah kalau teksnya kosong sama sekali, nggak ada isinya, jangan ditambahin apa-apa. Jadi di sini kita hanya cek kalau comment.value ada isinya. Jadi kayak gini, kalau misalnya dia kosong, ya kosong, nggak ada yang terjadi. Kalau ada isinya, baru ditambahin. Ini juga nggak tahu kenapa, karena ini huruf kecil. Yang kita cari persis banget harus huruf besar. Nah ini kan juga merepotkan kan? Jadi cara lainnya adalah kita juga bisa bilang polanya cari huruf kecil semua. Terus saat ngetes, kita ngetesnya mereka yang udah diubah jadi huruf kecil. Cara mengubah string jadi huruf kecil, string jadi lowercase di JavaScript. Kita pakai metode dot to lowercase. Tambahin aja di sini. Kalau udah, walaupun nanti kita nyarinya campur huruf besar huruf kecil, saya clear huruf besar semua. Dia juga ketemu, huruf kecil semua. Dia juga ketemu, campur-campur juga dia ketemu. Oke. Udah, itu aja sih paling tambahannya. Kalau udah, kita udah ngebahas semua yang mau dibahas hari ini. Ini udah masuk quiz. Kita ketemu lagi besok di sesi 7 untuk melakukan testing dan deploy website. Jadi website yang udah jadi kita tes biar semuanya jalan sesuai keinginan, nggak ada yang salah tulis. Terus deploy artinya kita bikin dia jadi online. Itu kita pelajari besok ya di sesi 7. Terus kita masih ada sedikit waktu, jadi terakhir aku demoin CSS. Kita udah lama nggak latihan CSS. Kita latihan sedikit lagi aja. Kasih nama latihan.html. Terus nyedot file jadi banyak banget kan. Dengan cepat file bisa bertambah banyak, makanya biasanya JavaScript masukin satu folder, CSS masukin satu folder, itu biar rapi aja. Oke, kita latihan, kita membuat sebuah website. Mungkin kita bikin website apa ya, yang bisa komentar-komentar begini deh ya. Atau jurnal, dan misalnya kita bikin website jurnal, boleh. Ini aku zoom sedikit. Type HTML, terus head, title, jurnal, body, satu, my journal. Terus di dalam ada komennya. Jadi komen-komennya mau aku buat di dalam sebuah div. Terus di dalamnya ada, misalnya ini kasih kelas entry ya, journal entry-nya. Untuk setiap entry bakal nambah satu div. Terus setiap div-nya bakal ada heading kecil-kecilan. Jadi misalnya judul hari ini. Terus sebuah paragraf kecil tanggal hari ini. Terus di sini. Terus kontennya. Mungkin ini H1, ini H2 deh. Kita lihat dulu.
Kira-kira bentuknya begini, masih nggak kayak jurnal, kita ganti CSS-nya. Link CSS jurnal. Kalau nggak kasih nama yang sama ya, latihan.css. Oh, journal.css deh, kayaknya lebih gampang diingat. Ini juga aku ganti namanya ya, journal.html. Nah, kita mau edit class entry-nya dulu, dot entry, buat edit tampilan class entry. Sekarang ini masih putih polos. Sekarang kita edit biar dia punya background color. Dari blue misalnya, terus dia punya color juga berbeda, misalnya navy. Dan kita lihat, kita udah ganti warna dan background warna. Refresh. Oh iya, udah nggak ada latihan HTML, namanya sekarang jurnal. Oh, ya, ini kurang bagus kan? Kita kasih sedikit padding. Jadi teksnya nggak nempel ke pojokan. Kita kasih border juga deh, bordernya sama. Kita kasih border, double X, misalnya dash deh. Ini. Terus kita kasih padding. Misalnya 36 pixel. Nah, mungkin kegedean ya 36 pixel, kita kasih 18 setengahnya. H1-nya mungkin nggak mau aku kasih padding atas. Jadi, aku mau bilang ke dia, si H1 yang ada di dalam kelas entry ini, dot entry, dalamnya H1, mau aku kasih marginnya 0. Nah, okay. Nah, kalau udah, paling aku mau nambahin ini kotaknya jangan satu halaman penuh, aku mau bikin dia maksimal berapa pixel. Jadi kita kasih mungkin bukan maksimal, sekalian width-nya kita fixin aja ya, 600 pixel. Oke, jadi nggak sampai ke ujung sana. Terus aku pengen semuanya ada di tengah. Jadi aku tambahin body, text align, center. Terus ini kenapa masih begini? Jadi kita coba lihat bentar, inspect. Ini ya, div-nya ya. Div-nya juga perlu di align center. Udah ada width-nya. Margin, dia ada margin. Kayaknya perlu diganti display-nya menjadi inline block. Inline block. Oke. Jadi dia ke tengah. Ini judul hari ini, tanggal hari ini, konten. Terus aku pengen tentu ada tempat untuk ngetik, terus submit. Jadi kita bikin juga tempat untuk ngetik dan submitnya. Mungkin ketiknya di bagian atas ya. My journal, terus entries. Terus di sini aku mau ada tempat input. Mungkin bentuknya text area. Konten. Terus input type date. Ini untuk tanggal. Terus input teks biasa untuk judul. Terus jangan lupa semuanya dikasih label biar kita tahu nih tentang apa.
judul, tanggal, konten, terus button. Submit. Oke, on click. Saat diklik, kita tambahin konten. Terus biar nggak nempel-nempel, kita kasih BR-BR-nya itu. Kasih satu di sini, satu di sini, satu di sini, dua deh. Oke. Ya. Judul, tanggal, konten, dan submit. Terus ini agak nggak rapi, kita coba rapiin ya. Gaya, contohnya kontennya mungkin mau aku tulis di atas, kita nge-BR lagi. Terus ini semua mungkin aku masukin ke dalam sebuah div. Aku kasih ID formulir. Terus di CSS-nya aku bilang yang ada di ID formulir. Aku pengen teks align-nya. Nah, terus pengen ada border juga. Terus kita tambahin juga border radius. Misalnya 12 pixel. Nah, terus ini juga perlu ku edit width-nya. Dan display-nya. Oke, masih kegedean kayaknya, coba 300 aja. Terus kasih padding sedikit ya, biar nggak nempel. Nah, jadi kalian bisa submit, terus nanti entry-nya muncul di bawah, makin lama makin banyak. Lalu, belum selesai, ini juga mau kasih sedikit margin antara atas dan bawah entries-nya. Tapi mungkin kita klik submit terus bisa masukin dulu deh. Jadi kalau pengen klik submit terjadi sesuatu, berarti kita nyambungin ke si JavaScript. Script, src, journal.js. Oke, terus kita bilang tadi kita mau saat tambah konten, kita tambahin konten ke bawah, tergantung dari input, judul, tanggal, dan konten. Jadi ini kita siapin dulu ya. Judul, dokumen, get element by ID. Judul, terus tanggal, terus konten. Saat mau tambah konten, aku mau masukin semua ini ke sini ya. Jadi mungkin aku kasih ini sebuah tempat untuk naruh div-nya ya. ID-nya tempat entries. Harusnya tampilannya nggak berubah ya. Dan nanti aku masukin ke dalam sini semua, tempat entries. Jadi kita bilang tempat entries adalah dokumen get element by ID tempat entries. Terus ini kita tambahin aja kontennya. Start inner HTML bertambah bertambah gimana? Bertambah seperti ini. Copy, paste. Terus judul hari ini kita ganti dengan judul punya value. Pakai ini aja ya. Judul.value. Terus tanggal hari ini juga kita ganti. Jadi tanggal.value. Terus kontennya juga kita ganti. Jadi content.value.
Terus kalau sudah, dihapus isinya. Kosong. Oke. Kalau udah, kita refresh. Nah, kita bisa isi. Oke, submit. Dia kehapus dan dia bertambah di bawah sini. Terus bisa bertambah terus jadi makin banyak. Ini kalau kosong, kosong ya. Makanya kita harus tambahin if-ifan juga kalau ada isinya. If. Baru kita lakukan. Oke, kira-kira seperti itu ya. HTML, nyambung ke CSS. Masih ingat ya CSS-CSS-nya. Terus JavaScript. Kita udah selesai ngebahas untuk kelas hari ini. Semoga kalian udah bisa bikin HTML, CSS, dan JavaScript. Sesi berikutnya kita bakal ngetes website yang kita buat, lalu kita bikin jadi online. Dan di sesi 8 kita gabungin semuanya untuk membuat final project. Lalu ada sedikit presentasi juga nanti di sesi 8 tentang goal setting dan time management. Sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat siang dan sampai ketemu.